Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6, 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan ini sudah diserahkan kepada PKI? Tetapi, menurut saya, sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Soekarno, berkumpullah golongan muda yang ingin mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan maksud apa saudara-saudara datang di sini? Saya mendengar kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami dari golongan pemuda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dalam rapat PPKI. Kita bisa mempercayai PPKI karena PPKI bentukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia bukanlah dari bangsa lain, melainkan dari bangsa kita sendiri. Bukan begitu, kita harus membicarakannya dengan PPKI. Karena tugas PPKI adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ini juga kita kobarkan revolusi. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seret saya ke pojok itu dan potonglah leherku malam ini juga. Kamu tidak harus menunggu esok hari. Bagaimana perkataan Jepang itu hanya manis belaka? Terus berapa lama lagi kita menunggu Jepang, Bung? Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan hasil kemerdekaan atas hasil kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Dan Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita bentukan dari Jepang dan akan dijajah lagi. Jepang telah kalah, tinggal menunggu apa lagi kita? Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan hasil ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatannya tidak datang dua kali.
Tapi apakah bisa? Apakah semua ini mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha lagi. Lagi pula, pemuda DKI Jakarta sudah menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan. Baik, kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka, mengorbankan beribu-ribu nyawa. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita. Semalam kami, para pemuda rakyat Indonesia dari berbagai penjuru Nusantara bergabung untuk memusyawarahkan kemerdekaan bangsa. Inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad Habib. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Indonesia Merdeka!